disleksia ini kalau banyak orang mempersepsinya adalah ketuker-tuker, tapi banyak yang nyangka itu problemnya pasti ada di mata ya, matanya salah ngelihat. Kalau di otak orang disleksia itu sebenarnya kayak kubus, jadi dia muter. Itu sebabnya kenapa kita sering salah baca atau urutannya kebalik. Disleksia. Nah, ini mungkin teman-teman masih kurang paham nih apa sih disleksia ini, dan mungkin buat ibu-ibu yang baru punya anak. Nah, ini tuh salah satu podcast yang menurut aku bisa kasih informasi yang berlebih tentang disleksia ini ya. Oke, jadi hari ini aku kedatangan seorang kakak cantik, namanya Kistas. Bener. Waduh, ini dihafalinnya. Namanya Kistas, ini nama yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Kemarin agak ramai di TikTok ya, beberapa kali. Kenapa akhirnya membuat video di TikTok nih tentang disleksia? Awalnya tuh kenapa ya? Sebenarnya kayak aku ingin mengedukasi aja sih. Ada apa sih yang terjadi dengan disleksia? Karena dengan bertambahnya umur, teman-temanku tuh banyak yang udah mulai punya anak dan ternyata tersandung dengan kasus disleksia atau diskalkulia gitu kan. Terus tapi belum banyak aku dengar cerita dari orang yang udah cukup besar melewatinya gitu kan. Benar. Jadi kayak mereka tuh rata-rata khawatir kan, nanti nasib anak gue pas udah gede kayak gimana ya, nanti kayak gimana, lo waktu dulu ngapain, nanti gue bisa punya normal life atau enggak gitu kan. Ya makanya aku akhirnya kayak sharing di TikTok biar orang lebih aware aja, dan untuk orang tua gak usah khawatir, insya Allah aman-aman aja. Dan lebih lebih positif kali ya, maksudnya memandang masa depan juga daripada orang tua mungkin aduh anak gue ntar gede jadi apa segala macam. Ini ada lo contoh disleksia yang bisa dibilang nih berhasil loh ini loh. Aku baca, aduh keren banget, sekarang menjadi tenaga ahli di Kemenparekraf. Wah, ini anak buahnya Mas Sandi ya ini ya. Mas Menteri. Oke, nah sekarang kita akan bahas tentang disleksia ini. Ini kan tadi seperti Kak Kistas bilang, harus pelan-pelan takut salah. Ini kan banyak mungkin teman-teman Kak Kistas juga yang kenapa ya anak gue kok nggak seperti anak lainnya udah bisa baca, udah bisa segalanya, kok ini nggak, ngomong juga kok kata-katanya kok berubah-berubah ya kan, bisa jadi kalau nggak salah bisa kenapa jadi kapan gitu-gitu dan lain-lain. Nah kalau boleh langsung dari ahlinya, bukan ahli ya, tenaga ahlinya maksudnya. Tenaga yang merasakannya. Nah disleksia ini tuh apa sih? Jadi sebenarnya disleksia ini kalau banyak orang mempersepsinya adalah ketuker-tuker huruf, dari B dilihatnya D atau P, terus salah ngeja, salah spelling gitu kan, salah berucap. Tapi banyak yang nyangka itu problemnya pasti ada di mata ya, matanya salah ngelihat. Karena sebenarnya kalau aku pribadi kalau ngelihat huruf pun seringkali kalau aku lagi capek tuh hurufnya kelihatannya kayak terbang-terbang gitu. Nah, tapi sebenarnya yang terjadi itu bukan masalah mata, tapi masalah proses di otaknya. Berarti di otak nih utamanya ya, berarti ya. Dan ini juga katanya kalau misalnya kita orang yang normal gitu, itu tuh bacanya kayak udah pasti gitu ya. Kalau disleksia itu ada kayak 3 dimensi gitu. Jadi otak untuk orang disleksia tuh 3-dimensional. Jadi misalnya kalau kita ngelihat huruf sun gitu ya, S U N, itu berurut segaris untuk orang normal. Kalau di otak orang disleksia itu sebenarnya kayak kubus, jadi dia muter. Itu sebabnya kenapa kita sering salah baca atau urutannya kebalik, karena diproses di otaknya tuh bisa kebalik-balik. Jadi gitu. Ini kayaknya sun deh, tapi kayaknya bukan deh gitu ya. Jadi kayak yakin nggak yakin ya dari mata gitu ya. Jadi kayak emang di prosesnya tuh
dan itu sebenarnya bukan cuma berlaku kepada huruf doang. Oke, bukan cuman di huruf, tapi juga di mana tadi? Oh Bu, itu disebutnya kan three-dimensional Ya. thinking ya. Itu bukan cuma sekedar di huruf doang sebenarnya, tapi secara memproses data apapun itu kita jatuhnya three-dimensional. Makanya banyak kalau dilihat dari sejarah-sejarah, orang-orang disleksia tuh banyak yang jadinya seniman, terus aktris, aktor, terus inventor, karena emang kita ngelihat sesuatu tuh tendensinya kayak atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang gitu. Oh, iya paham. Tapi kalau lihat angka-angka gitu? Kalau untuk yang aku angka suka agak kebalik, tapi ada juga yang namanya diskalkulia. Itu kalau disleksia lebih spesifik huruf, diskalkulia itu spesifik angka. Walaupun aku kalau harus ngebacain nomor telepon gitu ya, wah itu harus agak keringet dingin tuh. Karena kayak bisa kebalik tuh angka nomor telepon nyebutinnya. Dan yang tadi aku baca sempat ke Amerika juga, terus akhirnya diterima di kampus ITB. Ini luar biasa banget nih perjalanannya. Nah, mungkin kita flashback lagi. Yang tadi kan kita tujuannya buat ibu-ibu yang mungkin mau mengerti anaknya seperti apa. Nah, dulu tuh seperti apa Kak? Mungkin ketahuannya kapan, terus kemudian apa yang dilakuin sama orang tua, dan sampai ke titik sekarang nih. Oke, kalau zaman dulu banget ya, berdasarkan cerita ibuku, Siap. berhubung aku nggak inget kan, aku masih kecil, tapi berdasarkan cerita ibuku, waktu aku TK, pertama waktu aku TK-nya nggak naik kelas. Oke. Anak siapa yang TK nggak naik kelas gitu kan. Tapi aku TK, akhirnya TKB-nya 2 kali, karena tetap harus ada ujian dulu kan, masuk ke SD kan. Nah, tapi abis itu masuk SD, terus untuk pelajaran berhitung aku nggak pernah ada masalah. Jadi untuk matematika aku aman banget, Aman, bagus nilainya. bagus atau bagus banget nih? Jadi ibu bapakku masih mikir, oh ya udah ini anak nggak apa-apa, logiknya jalan, mungkin emang Yang lainnya bingung kurang. aja bacanya gitu kan. Terus tapi sampai akhirnya ke kelas 2 atau kelas 3 itu kan mulai masuk matematika tuh soal cerita. Jadi dari biasanya nilai aku 9-10 turun lah itu jadi 2, 0 gitu kan. jomplang. Di situ ibu bapakku baru kayak mulai panik, wah kenapa nih pelajaran yang biasanya aman-aman aja sekarang jadi kayak gini. Nah barulah habis itu mereka mulai mencari-cari ke psikolog, ke psikiater. Ketika itu juga belum terlalu banyak orang yang tahu tentang disleksia. Sampai akhirnya mereka mencari-cari itu kan sekitar 3-4 tahun ya. Sampai akhirnya ibuku dan bapakku menemukan psikiater yang akhirnya kayaknya ini disleksia deh. 2-3 tahun baru bisa dapat jawaban. Iya, baru bisa dapat jawaban setelah ke berbagai orang, ke berbagai ahlinya, akhirnya kayaknya disleksia deh. Terus abis itu di refer lah ke sebuah sekolah untuk dites lebih lanjut kan. Emang sekolahnya adalah sekolah khusus ketika itu, sekolah khusus. Terus habis itu ngobrol-ngobrol, oh iya benar ternyata jeng disleksia. Tapi itu kan ditawarin langsung untuk pindah ke sekolah khusus ini. Tapi terus ibuku waktu itu mikirnya, tanggung lah kan ini kelas 4, nanti aja tamatin dulu sampai kelas 5. Jadi baru kelas 5 lah aku pindah ke SD khusus Pantara ini. Gitu. Kalau khusus ini tuh seperti apa sih? Aku baru dengar sih kalau yang Jadi kalau ini tuh SD khusus emang untuk yang punya learning disability. Jadi kayak yang diskalkulia, disleksia, ADHD. Dulu tuh ada sekolah khususnya. Sekarang masih ada nggak? Sekarang kayaknya harus di Google. Setauku sih masih ada ya. Yang di Cinere tuh ada satu namanya Purba Adika. Itu tapi aku kurang ngikutin juga. Sekarang ada sekolah khususnya di mana lagi gitu. Oke, nah ini aku baru tahu nih ada sekolah khusus kayak gitu. Nah setelah itu akhirnya kelas 5 pindah lah ke sekolah khusus ini. Iya. Dari situ sebelumnya tuh aku tuh
gak bisa baca tuh beneran gak bisa baca ya, maksudnya kayak kalau dikasih buku bacaan anak TK yang buku children's book yang yang satu halaman satu kalimat itu aku nggak bisa. Tapi setelah aku di sekolah itu dengan treatment yang disesuaikan, itu dalam 2 bulan aku udah mulai bisa baca buku normal. Terus ya udah setelah 6 bulan aku bisa, ketika itu kan zamannya Harry Potter ya. Yang lain baca Harry Potter, ya akhirnya aku pun bisa ikutan baca Harry Potter. Itu sesuatu yang kayak within 6 months kayak wow, ternyata aku bisa melakukan hal seperti dulu kan aku nggak ingin banyak ya, karena satu-satunya yang aku nggak punya, semua orang punya itu ability to read kan. Jadi aku nggak mau mainan, aku cuma mau tahu rasanya baca buku itu tuh kayak gimana, karena orang lain ngelakuinnya. Ya zaman itu juga kan belum banyak hiburan HP dan lain-lain juga kan, masih pada baca buku gitu. Jadi ya udah, itu setelah itu aku jadi seneng banget baca buku. Kenapa nggak di sekolah khusus lagi? Karena setauku nggak ada. Kedua, selain nggak ada, ketika itu aku ngerasa aku pun udah bisa menavigasikan kehidupan tanda kutip ya secara normal gitu. Terus ibu bapakku juga ingin kayak udah pokoknya semua anaknya harus ngerasain masuk sekolah negeri apapun yang terjadi gitu kan. Jadi makanya ya udah aku masuk ke sekolah negeri, masuk ke sekolah normal, karena sebenarnya selama di SD khusus pun, jadi SD khusus tuh cuma 8 orang sekelas. Wow. Dikit, kita 8 orang dengan 2 guru. Tapi kayak per setiap bulan tuh kita ada namanya, aku lupa sih namanya, tapi ada namanya kayak integrasi gitu loh. Kamu tetap harus masuk ke tanda kutip sekolah normal yang isinya 40 gitu kan. Jadi ini ya agak mulai dibiasain juga. Dibiasain ya. Karena ya namanya kelas 8 orang kan nggak normal ya. Tapi kan in real society ya isinya 20-40 gitu kan. Jadi pas aku mulai terbiasa kan dengan speed, aku mengenali sendiri speed belajar aku, terus ternyata udah bisa lumayan catch up sama sekolah yang isinya 40 orang gitu. Aku kayak pede-pede aja, ya udah nggak apa-apa, kita masuk sekolah negeri aja gitu kan, sekolah biasa. Dan sebenarnya menyenangkan sih, kalau masalah banyak temen itu banyak banget. Dan kayak ibuku bapakku kan kayak mikir ya udahlah, kalau SMP sih mau cari apa sih, cuman cari seneng-seneng dulu kan. Kalau kuliah kan nanti persiapannya SMA, jadi kayak ya udah kalau SMP sih cari temen banyak aja gitu. Gimana SMP-nya? Secara pertemanan menyenangkan, karena dari yang biasanya temennya lo lagi gitu ya, sekarang kayak temennya banyak, setiap kali naik kelas ganti temen gitu kan. Tapi kalau untuk pelajaran itu aku mulai ngerasain struggling sih, dimana kayak nyontek kan aku nggak bisa nyontek ya, karena nyontek tuh butuh, ini salah satu ciri dari disleksia ya. Nyontek itu butuh mengopi sesuatu dari kertas orang lain. Bener. Itu tuh keahlian yang kakak nggak bisa. Aku nggak bisa, kayak Nggak bisa sama sekali tuh. nggak bisa. Jadi kayak mau ABC soalnya, atau apalagi soal yang dijawab esai gitu kan, kayak bisa. Mau baca nanti gue ketahuan sama guru, orang bacanya gue lama gitu kan. Mending bener juga ya. Mending juga bener tau gitu, dan aku nyonteknya apa yang aku tulis ternyata apa gitu kan. Berarti pakai yang ini ya, ABCD. Iya, paling itu aku hanya berserah diri kepada Tuhan aja, aku belajar gitu kan. Tapi ya udah di situ mulailah aku merasakan kok agak susah ya ternyata, karena jujur aku terbiasa dengan SD yang sebelumnya, yang dimana kayak semua tuh siap untuk nangkep istilahnya ya,
ada masalah apa ditangkap, ada masalah apa dicari solusinya. Sedangkan kan SD normal, sekolah normal ya nggak kayak gitu gitu. Apalah aku di antara 301 angkatan gitu kan. Nah dari situ barulah aku mulai, oh kayaknya aku harus cari SMA tuh yang lebih cocok sama aku ya, yang maksudnya lebih memahami aku tuh pace-nya kayak gimana sih, aku yang aku butuhkan tuh apa gitu. Tapi pas SMP nilainya aman? Yang penting sih naik kelas sih. Oh. Tapi kayak aman ya, rata-rata 7 lah gitu kan. Ya maksudnya tetap bisa ngikutin Bisa berarti bisa. Ada 7, ada kalau komputer kan agak lebih bagus ya, karena nggak pernah disuruh nulis kan tugasnya gitu kan. Terus kalau dan komputer SMP kan ketika itu cuman kayak nyalahin, matiin, ngeribut. Yoi, zaman masih disket. Masukin file ke disket gitu kan. Kayak masih manageable lah. Kalau untuk kayak atau olahraga, musik itu kan kalau yang kayak gitu cenderung nilainya aman. Tapi kalau udah bahasa dan lain-lain itu agak ada masalah aja. Gitu. Tapi alhamdulillahnya sih nggak pernah ngerasain rapot merah gitu. Wah, gitu. Luar biasa sih tapi itu. Semua gara-gara sekolah khusus. Semua gara-gara penanganan yang tepat. Ya, penanganan benar. Dan sebenarnya kalau orang tua zaman sekarang lebih enak ya, karena informasi kan lebih banyak. Iya, jadi orang bisa tahu lebih cepat. Karena semakin cepat anaknya bukan diselamatkan, semakin cepat anaknya mendapatkan pertolongan, penyesuaian, itu efeknya akan semakin gak kelihatan. Karena kan disleksia ini sebenarnya sampai mati nanti pun kita harus hidup bersama kan. Ya semakin cepat ketahuan, lebih cepat aja cara berdamainya gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya terlalu banyak informasi bakal bisa salah juga kali ya? Oh iya, banget. Sejujurnya ya. Ya nggak sih, karena banyak misalkan ibu-ibu nih anaknya kok kayak ini disleksia nih, padahal belum tentu sebegitunya gitu. Iya, itu juga aku kayak pas sering sharing di TikTok kan, kayak anak aku umur segini, bahkan ada yang anak aku umur 5 belum bisa tahu alfabet. Terus kayak, tenang aja Bu, umur 5 kan emang normalnya gitu nggak sih Bu, gitu kan, jangan dipaksa juga gitu. Atau kayak, oh iya aku iya nih anakku 12 tahun gini, terus kayak aku selalu jawab tuh, pergi ke klinik tumbuh kembang atau ke psikolog, cari diagnosanya. Karena belum tentu, apalagi cuman karena aku yang ngomong ya, atau tiktokers lainnya gitu kan, ataupun Google sekalipun gitu kan, dia nggak mengobservasi. Jadi vonis sendiri jatuhnya. Jadi vonis sendiri. Kalau jadi vonis sendiri malah nanti treatmentnya salah gitu kan, itu ya nggak ada dampak baiknya. Tuh denger guys, jadi tetap harus ke ahlinya dulu lah, biar dipastikan ini anak gue tuh kenapa gitu. Jangan main asal vonis sendiri. Salah treatment nyesel karena mungkin sebenarnya yang terjadi hal lain gitu kan, malah nanti buang-buang. Kalau menurutku ya, malah jadi buang-buang waktu fokus terhadap A, padahal sebenarnya masalahnya sebenarnya B. Benar. Gitu. Wow. Nah setelah itu kan akhirnya SMA juga dibiasa juga berarti ya? SMA tuh dibiasa, tapi di sekolah biasa, tapi emang aku yang milih untuk masuk ke situ. Karena pas SMP itu kan aku mulai menyadari aku kehilangan hawa ingin belajarnya kan. Karena itu tadi kelasnya terlalu besar, terus habis itu entah kenapa aku nggak bisa catch up sama pelajaran semenyenangkan waktu aku di sekolah khusus gitu. Aku merindukan kenikmatan belajar itu kan. Jadi aku nyari ke beberapa sekolah, which is ibu bapakku sangat sabar mengantarkan aku ke sekolah-sekolah, ke SMA, mau yang terkenal mau yang enggak gitu ya, untuk nanya tuh sama kepala sekolah, kayak Pak, Bu, aku tuh kayak gini, aku disleksia, apa sih plan bapak ibu untuk menghadapi aku? Terus habis gitu kayak
itu kocak sih karena banyak yang ngetawain kan, atau kayak ya lo bersyukur aja gue mau nerima lo gitu kan, emang lo gue terima gitu kan, atau ada yang menjawabnya dengan oh iya kayak nawarin brosur gitu, kurikulum di kami gini gitu. Sedangkan aku kayak enggak, aku mau tahu specifically, aku akan menitipkan diriku selama 3 tahun ke depan ke kamu mau ngapain aku gitu. Terus akhirnya aku nemu satu sekolah, itu Lazuardi, itu jauh banget di Sawangan. Dan mereka tuh menjawab pertanyaanku dengan baik dan benar, at least menurutku ketika itu. Mereka punya plan. Ketika aku bilang aku disleksia, oh ya mereka tahu disleksia itu apa. Sedangkan kayak sekolah-sekolah lain tuh apa ya disleksia, itu kayak cukup sad. Tapi setidaknya sekolah ini kayak aku disleksia, oke, kamu disleksia. Terus habis itu ya gimana, setelah ngobrol gitu kan, akhirnya aku cukup puas di sana dengan jawabannya. Akhirnya aku kesana gitu kan sebenarnya selama 2 tahun, karena ternyata setelah 2 tahun ini aku menyadari satu hal yang aku nggak bisa. Apa? Dan sekolah itu berusaha sebisa mungkin tetap nggak bisa, adalah ngajarin aku bahasa Inggris. Susah loh. Lebih susah lagi berarti ya? Itu bahasa Inggris karena susah. Aku belajar bahasa Inggris karena itu aku punya, kalau bahasa Indonesia kan kemarin pas di SD udah tersolusikan kan gimana cara menyikapinya gitu. Ketika itu kan SD ku kayaknya belum ada pelajaran bahasa Inggris deh. Gitu. Jadi aku baru mulai bahasa Inggris tuh SMP. Nah, pas SMA itu kayak aduh, bahasa Inggris tuh nggak kekejar sama sekali gitu. Waktu awal-awal belajar bahasa Inggris di SMP masih ya oke lah, pura-pura bego juga ya udah gitu kan. Bukan pura-pura bego, pura-pura pinter juga ya udahlah gitu kan. Tapi pas SMA tuh kerasa banget gap antara aku sama temen-temenku tuh jauh banget. Ketika aku ngitung 1 sampai 100 aja nggak bisa, orang lain udah bisa bikin cerita gitu kan. Jadi aku kayak wah gimana nih caranya. Akhirnya kayak cari-cari, bapakku cari-cari, akhirnya nemulah program Action Student. Dan bapakku kayak, emangnya Cece yakin ya? Cece tuh nggak bisa loh bahasanya gitu kan. Emang mau kesana gitu kan. Tapi terus aku kayak mikir itu satu-satunya cara supaya aku bisa. Karena nggak mungkin aku nggak bisa bahasa Inggris kan. Dan setelah berdasarkan research juga, kalau di Amerika tuh kebetulan mereka udah punya sistemnya. Gimana sih cara menangani anak-anak dengan disleksia di sekolah gitu. Jadi aku ngerasa ya udah, aku mau pergi ke sana, aku ingin tahu gimana sih cara mereka menangani aku gitu. Mungkin itu yang bisa aku share bawa pulang juga, gimana sih mereka mentreatment aku secara sistem sekolah, baik sekolah kan itu maksudnya sekolah negeri ya. Di sekolah negeri dia tuh standarisasinya kayak gimana. Ya udahlah, akhirnya dengan tekad yang kuat dan berusaha ngeyakinin kanan kiri, termasuk biro Action Studentnya juga gitu kan, karena aku ada tes tertulis dulu, baru habis itu wawancara. Untungnya mereka cukup baik karena mereka itu di satu gelombang yang sama, nggak usah tereliminasi di awal gitu kan. Jadi pas aku habis ngisi tugas tertulis kayak wawancara, pas di wawancara aku langsung bilang, gue tahu nilai gue akan jadi nilai terburuk yang pernah lo lihat, yakin. Tapi tolonglah aku nggak tahu caranya lagi, gimana cara aku bisa bahasa Inggris kecuali aku pergi ke sana langsung gitu. Selain aku ya kalau di Amerika masa mau pakai bahasa Indonesia gitu kan, nggak ada opsi untuk 24 jam pasti aku ngomongnya itu gitu. Dipaksa lah gitu. Akhirnya kayak mereka pun awalnya ragu-ragu, terus aku bilang enggak kok, tapi berdasarkan researchku itu lumayan tuh, udah mulai ada internet, walaupun internetnya pakai lama dulu kan loadingnya. Itu berdasarkan research aku sama bapakku kayak oh ya udah di sana kayak
ada les, kasarnya tuh ada lisensinya gitu. Oh ya, ketika kamu udah terlicense kamu punya disleksia ataupun apapun itu, nanti tuh sekolah memiliki kelonggaran, menyesuaikan sekolah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan kamu gitu. Akhirnya kayak oh yaudah, akhirnya mereka setuju untuk mergiin aku, bapak ibuku menerima untuk pergiin aku gitu kan. Dengan ya udah, akhirnya aku Pergi. sampailah ke sana dengan modal nggak tahu juga cara gimana ke kamar mandi bilangnya kayak gimana gitu kan. Bener-bener nol banget berarti ya. Kak, itu tuh bukan aku humble kayak enggak, aku nggak tahu apa-apa, enggak, beneran nggak tahu apa-apa. literally aku nggak tahu apa-apa gitu. Bahkan ketakutan aku paling utama adalah ngelewatin imigrasi kan, karena pasti ditanya-tanya terus kayak abis itu kayak itu aku sebelum pergi tuh cuman Belajar aja kan. belajar ngelewatin imigrasi aja dulu. Setelah itu kayak nanti masalah lain lah. Karena kan kalau nggak lulus kan dideportasi tuh. Kayak yaudah kita itu cuman role play imigrasi aja. Udah sih sampai akhirnya keluarlah dari situ. Oke. Nah, tapi aku pengen tanya, selama dari SD, SMP, SMA ada nggak sih penolakan dari sekolah? Maksudnya secara kan pasti beda sama teman-teman lain yang mungkin lebih cepat. Nah, itu ada nggak sih penolakan dari guru, dari teman? Itu banyak. Apalagi untuk early kayak SD ya. SD pas 1 sampai 4 itu susah banget sejujur-jujurnya ya. Itu berat banget karena yang aku tahu aku cuman nggak bisa ngelakuin apa yang orang lain lakuin gitu kan. Kalau dicap tuh pasti udah dicapnya males lah, karena kan aku nggak ngerjain tugas ya. Karena aku basically aku nggak tahu gimana cara ngerjain soalnya gitu kan. Terus abis gitu itu aku capnya udah males, nakal, kerjanya di strap mulu, antara disuruh berdiri di depan pintu depan kelas atau dipanggil ke ruang kepala sekolah gitu kan. Itu udah kayak makanan aku setiap hari, sampai kayak guruku tuh sampai bilang kamu nih mau jadi apa nanti, mana ada sekolah yang mau terima kamu gitu kan. Kalau kamu kayak gini terus gimana kamu mau kuliah di mana gitu. Emang ada kuliah yang universitas yang mau nerima kamu? Datengin lagi lah gurunya. Iya. Jujur ya, pertama kali aku keterima di ITB gitu kan, aku kayak aku cuma ingin bilang gitu ke guruku, gue masuk ITB, sorry nih beb, di jurusan yang aku mau which is design gitu ya, mau kemana lagi gitu. Ya udah ITB, tapi akhirnya ya ada SMA yang mau menerima, ada universitas mau menerima gitu kan. Tapi itu berat melawan itu. Dan ya kalau gurunya bisa bilang itu di depan orang lain kan, kebayang ya temen-temenku bilang apa ke aku gitu. Jadi temen-temennya juga ikutan bilang engehnya kalau kakak tuh males gitu kan? Males, bodoh, terus nakal gitu kan. Padahal kayak aku sendiri, aku kan punya adik yang normal dan pinter gitu. Kayak dia nggak pernah les tuh abis kelas. Aku tiap hari itu pasti les. Sampai jam 7 aku les. Jadi kalau orang bilang kayak aku males, kayak deep down aku kayak males sebelah mana? Emang orang lain les sampai jam berapa? Sampai jam 12 gitu kan. Karena aku nggak paham juga gitu kenapa orang lain bisa, aku nggak bisa. Padahal kalau harus sampai jam 12 ya udah ayo sampai jam 12 gitu. Tapi kan ternyata bukan itu masalahnya ya. Aku mau sampai nggak tidur 24 jam juga waktu aku nggak tahu aku disleksia yang nggak kekejar juga. Oke. Kita balik lagi yuk ke Amerika yuk. Nah ini kan di Amerika katanya treatmentnya beda banget ya sama di Indonesia kan untuk disleksia ini. Seperti apa sih? Jadi kalau kamu udah punya license itu yang menyatakan kamu, which is mendapatkan license-nya juga agak heboh ya. Karena kamu harus dites di tempat tes yang terakreditasi lah, terus habis itu harus di proof dulu sama pengadilan
bahwa iya menyatakan emang disleksia gitu. Oh iya? Yoi, baru habis itu kayak dilegalisir lah Iya, iya, sama iya. pengadilan. Barulah habis itu surat legalisir itu yang dikasih ke sekolah. Aku disleksia loh, aku ADHD loh. Dan mereka udah punya kayak buku menunya. Oh, kamu disleksia ADHD, kamu ini yang bisa kita kasih. Nah, banyak mulai dari setiap kelas aku ada yang mendampingi untuk nyatetin. Jadi aku kayak ada shadow best friend gitu deh, yang ngikutin semua kelas aku untuk nyatetin. Kelihatannya mahal nih ya sekolahnya ya. Itu sekolah negeri. negeri. Ada satu orang yang ngikutin Iya, terus dan dan nyatetin semuanya. Kalau aku ngambil ya, Iya. itu ada dan itu Wow. free untuk itu emang fasilitas sekolah Wow. negerinya tuh kayak gitu. Jadi kayak kerasa ya Iya. gapnya ya. Terus abis gitu, tapi itu kalau yang itu aku nggak ngambil karena aku ngerasa kayak diintilin orang terus-terusan Iya, kayak nggak agak enak juga. agak nggak enak ya gitu kan, kayak ganggu nih gitu. Tapi akhirnya yang aku ambil tuh kalau tes aku minta di ruangan sendirian. Oh itu bisa juga. Boleh. Jadi aku setiap tes aku dipisah di ruangan sendiri. Oke. Sorry, itu berarti sekolah umum tapi ada fasilitas itu atau memang itu kayak di Indonesia sekolah khusus? Enggak, itu sekolah umum. Oh sekolah umum. Itu tapi sekolah ada negeri. fasilitasnya. Heeh. Tapi ada I see. fasilitasnya gitu. Oke. Terus abis gitu yang aku minta tuh ujian sendiri, terus ujian 15 menit sekali. Jadi 15 menit, setiap 15 menit istirahat 5 menit. 15 menit lagi istirahat 5 menit gitu. Terus kalau ujiannya tertulis sama soalnya tertulis, itu aku boleh minta option untuk diverbalin. Oh jadi diajak Di wawancara. Heeh. Itu aku ambil, kecuali ya kalau fisika atau matematika kan ya nggak bisa ya, harus dihitung. harus dihitung gitu. Itu ya nggak apa-apa juga. Secara di Amerika semuanya boleh pakai kalkulator, di kita doang nih kejam. Pindah ya kita ke Amerika ya. Berarti fasilitasnya tadi ada apa aja? Ada ujian sendiri, terus diintilin, terus waktunya kalau ujian diperpanjang lah. diperpanjang, Bisa juga ditambahin istirahat. Terus abis gitu semua di proofread. Jadi aku bisa, ada orang ini non disleksia juga bisa sih, ada English, ada kayak satu area konseling gitu khusus untuk nge-proofread semua tulisan-tulisan kita. Wow. Dan untuk pelajaran-pelajaran bahasa Inggris kan itu biasanya kalau kayak English 101, English 102 gitu, itu suruh nulis paper kan, suruh nulis cerita. Kalau orang lain salah spelling atau kebalik itu kan mengurangi nilai, tapi kalau aku dianggap ya udah itu tidak dianggap sebagai kekurangan. Iya, nggak dianggap sebagai salahku gitu. Sejauh kayaknya ya itu, dan mungkin ada banyak lagi tapi aku nggak ingat. Seingat aku sih kayak ada lebih banyak lagi sih, tapi aku nggak inget apa aja. Berarti udah ada menunya ya, apa aja gitu Ada. ya. Dan aku rasa pasti juga bukan cuma disleksia doang ya. Bukan. Masih ada banyak yang lain yang ada menunya masing-masing gitu ya. Wah, menarik. Ini nggak ada ya di Indonesia, belum ada ya? Di Indonesia kalau setahu aku untuk anaknya teman-temanku tuh ditawarin shadow teacher. Tapi paling setauku sih cuman itu doang ya. Dan itu nggak bisa didapetin di sekolah negeri. Oke. Nah setelah itu berapa tahun di Amerika? Di Amerika tuh 4. Berarti sendiri dong? Sendiri. Wah, Modal nekat. mantap juga sendiri. 4 tahun. Selama 4 tahun akhirnya bisa bahasa Inggris gak nih? Bisa. Ya, jadi tahun pertama itu agak sucks ya, karena aku nggak bisa sama sekali kan. Pada dasarnya kayak bener-bener yang aku bisa cuman how are you, I'm good today, thank you. Literally itu satu-satunya yang bisa aku
tahu, dan pada kenyataannya kan nggak kayak gitu Nggak juga dong. di situ. nggak ada tuh yang nanya how are you, I'm good, thank you. Nggak ada. Itu ada di buku doang. Itu cuma ada di buku gitu kan. Aku pas pergi ya gitu, aku dengan keterbatasan cuma segitu gitu. Tahun pertama itu sucks, dan itu SMA. Ya layaknya SMA pada umumnya ya, kalau nonton di film ada yang makan siang di kamar mandi, itulah adalah aku gitu kan. itu berat dalam konteks berteman ya, karena sebelumnya kan di Indonesia ya aku punya temen normal aja. Ketika kesana pakai kacamata lah, pakai behel, nggak bisa ngobrol, udahlah aku diem di kamar mandi. Tapi untuk dalam segi belajar itu aku menikmati banget. Aku baru ngerasa aku pinter tuh di sana. Karena ternyata belajar tuh menyenangkan ya. Ternyata materinya aku bisa paham ya gitu kan. Dan untuk 1 semester pertama SMA itu kayak setiap pulang kelas tuh aku ada kayak ekskulnya lagi gitu, ketemu lagi sama gurunya, terus kayak ngerjain soal bareng, apa yang kamu belum bisa, apa yang gimana ngerjainnya. Udah SMA sucks, alhamdulillahnya aku lulus. Abis itu kuliah baru normal. Kuliah di sana juga. Kuliah berarti? di sana dulu. Yang di ITB itu berarti S2? S1 aku transfer ke ITB. Berarti selama 3 tahun di sana dulu. Aku di sana dulu. Ambilnya juga desain juga. Waktu itu tuh fine art sama minornya psikologi. Tuh. Dan itu ada treatment yang sama kah untuk disleksia? Sama. Itu aku ditawarin juga. Oh, jadi nggak dilepas gitu aja ya? Enggak dilepas gitu aja. Mereka masih nanya, ya kamu mau yang mana nih menunya yang dipilih gitu. Terus ya udah, kurang lebih yang aku pilih itu sih. Minta kelas sendiri, terus minta kelas sendiri, minta tesnya ada lebih panjang. Dan sebenarnya kalau untuk orang disleksia mau ikutan TOEFL, itu tuh bisa punya kelonggaran yang sama. Oh, bisa terpanjang waktu juga berarti? Iya, tapi itu aku nggak tahu sebenarnya di Indonesia itu bisa berlaku atau enggak ya, sedihnya ya. Tapi ketika aku ngambil TOEFL di sana, yaitu aku submit, aku disleksia, ya terus mereka oke, kita akan menyesuaikan tes kamu dengan cara ini ya, gitu. Kelonggarannya ini ya, karena kayak menurut mereka kan itu kesetaraan ya. Biar semua orang punya kesempatan yang sama. Dan itu hasil TOEFL aku beda banget, karena waktu aku pertama kali TOEFL aku kan agak sombong ya, kayak gue udah 3 tahun kok di sini, pasti gue bisa lah, masa nggak bisa gitu. Dan nilaiku jelek. Kayak jeleknya tuh karena belum ini kan, waktunya juga mepet juga kan? Waktunya mepet, caranya mepet. Jadi satu-satunya nilaiku bagus itu cuman section yang speaking sama listening. Itu aku aman banget. Tapi yang reading sama writing kan sedih kan. Terus habis itu aku kayak bapakku tuh, udahlah coba aja versi yang untuk disleksia gitu. Karena aku waktu itu agak males karena ngurusnya agak lebih ribet kan. Terus ya udahlah, dan itu nilai skor aku cukup signifikan bedanya. Oke. Akhirnya pindah lagi nih ke ITB, ke tanah air tercinta. Tanah airku. Kenapa akhirnya balik lagi? Kenapa akhirnya balik lagi? Sebenarnya karena bapakku tiba-tiba kena kanker. Astaga. Iya, tapi pertama itu, kedua selain itu yang membulatkan tekadku sebenarnya, ketika aku kuliah di sana, dosen-dosenku tuh sangat tertarik dengan Indonesia. Bener-bener kayak hampir semua dosen yang seni ya, yang desain, pas ngelihat aku kayak, lo dari Indonesia ya, lo tahu tentang batik, terus oh iya gue punya ini, gue punya itu gitu kan. Kayak aku di situ kayak tercengang. Aku ketika itu yang versi muda kayak I wanna be an American designer. Ketika nyampe sana kayak
wow, ternyata mereka lebih tertarik sama Indonesia, aku. my country. Iya, my country gitu kan. Dan aku kayak pura-pura pinter jadinya kan. Oh ya, Kistas, kamu besok nggak ngasih materi besok tentang, kan ada juga ya sejarah seni dunia kayak gitu kan. Nah, kamu ngisi dong tentang batik gitu. Oke, gitu kan. Pulang ke rumah, buka Wikipedia kan. Batik adalah gitu kan, sambil pakai batik kan. Bawa lah ya kalau batik mah, sambil bawa batik terus kasih foto, kasih video gitu kan, seakan-akan kayak paling tahu gitu. Dari situ aku baru wow, gue salah ya ternyata. Gue lebih dalam konteks itu kayak gue lebih kaya loh sebagai orang Indonesia. Gue punya budaya, gue punya kekhasan, apalagi kita kayak kepulauan yang kebetulan karena Kemenpar pun aku punya kesempatan untuk dari Sabang sampai Merauke juga kan, dan itu wow, ternyata kita banyak banget gitu. Setuju banget sih aku. Itu. Kita kayak akan budaya, terus tempat-tempat juga bagus-bagus. Tempat Cuman bagus mungkin banget. kalau tempat-tempat kurang fasilitas aja ya. Iya. Oke, akhirnya ke Indonesia, balik ke ITB. Kalau mungkin kalau Kak Kistas, yang aku lihat sih benar-benar tekun sekali ya dalam belajar ya. Seneng. Enggak, tapi itu kembali pada ke 4 tahun pertama aku di masa SD sih, bahwa aku nggak bisa belajar ketika 4 tahun pertama kan. Jadi ketika tiba-tiba bisa belajar tuh kayak Menyenangkan. Iya, maksudnya bisa ke luar negeri juga dan segala macam. Rasanya kalau bukan Kak Kistas agak ini ya, menyerah di tengah jalan ya kayaknya ya. Iya, kalau aku sih menganggapnya gini, aku cukup beruntung karena aku tahu kelemahanku. Benar-benar. Karena jadi aku bisa menyelesaikan kelemahanku, dan aku percaya sebenarnya kan itu kayak kamu bilang kan, semua orang tuh punya kelemahan, punya kelebihan. Tapi ada banyak orang juga yang nggak dikasih tahu nih secara gamblang kelemahan lo tuh apa gitu. Karena sebenarnya di balik kelemahan itu kita jadi tahu nih apa yang harus kita kejar untuk menutupinya. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Oke, coba sekarang kita bahas disleksianya ini. Selain treatment yang mungkin dimasukin ke sekolah khusus, terus kemudian di Amerika juga seperti itu, ada terapi-terapi lain nggak sih yang dijalankan? Ada. Jadi sebenarnya banyak banget sih di sekolahku waktu SD itu yang dilakukan ya. Kayak motorik kasar, motorik halus itu diajarin juga, kayak sesimpel kita jalan di satu balok tapi ngelihatnya tuh kaca, jalan mundur tapi ngelihat kaca dalam balok gitu. Terus itu kan salah satu bentuk terapi. Terus kayak cara membaca pun yang pada akhirnya nyangkut di aku. Ini setiap orang disleksia beda-beda ya, itu ada spektrum dan jenis-jenisnya lagi. Tapi kalau untuk aku tuh ternyata yang ngaruh di aku menghafalkan bentuk. Kayak contohnya kan ini scarlet. Oh, yang aku apalin bentuknya tuh kayak gini loh. Ini kalau ngelihat yang kayak gini susunannya, ini scarlet dibacanya. Jadi aku punya masalah kalau misalnya kata-kata yang aku belum pernah denger tuh bunyinya sebelumnya. Nanti aku kayak Kalau Kistas tuh pernah dengar Kistas sudah. Sebenarnya ya itu salah satu hal yang paling aku kayak bikin ngakak gitu kan. Namaku tuh susah dibaca, susah dieja, susah diingat juga. Jadi kayak cerita lucunya waktu SD kan harus ngisi UN tuh kan, UN tuh kan ngisi satu-satu kan, Kotak-kotak. Q, I di bulat-bulatin gitu. Aku menghabiskan waktu untuk make sure aku belajarnya itu selama satu bulan itu cuman ngebulet-buletin karena aku tuh takut salah nggak baca ntar di printan. nggak baca, terus kayak buat apa gue susah-susah belajar kalau gue gagalnya gara-gara gue salah nulis nama gue gitu. Jadi itu aku pun, jadi aku nggak pernah marah kalau orang salah nulis nama aku karena aku kerja keras berbulan-bulan untuk make sure namaku Kistas Sana Irfan Nukman gitu. Jadi kayak nama itu tuh panjang dan semuanya kayak susah. Nggak ada yang spellingnya normal gitu kan. Jadi ya itu aku, dan kadang-kadang aku nemu kata yang familiar di kuping tapi aku nggak pernah lihat susunan hurufnya. Dan pas ketika ngelihat huruf itu aku kayak masih nanya ini dibacanya apa, dan kayak
oh ini dibacanya ini Kak, KISS. Sampai sekarang? Oh itu masih sampai sekarang. Oh. Jadi kayak bedanya kalau Oke. dulu panik, kalau sekarang kayak Ya oh udah. well gitu. Dan aku selalu bilang sama partner-partner kerjaku ya, gue disleksia. Lo mau nggak mau nih, mohon maaf, lo harus bantuin ngecek setiap kali gue nulis. Itu kalau ternyata presentasi kita ada salah tulisan, jangan salahin gue, berarti lo nggak baca presentasi gue gitu kan. Kurang lebih tuh kayak gitu jatuhnya gitu. Dan alhamdulillahnya partner-partner gue selama ini kayak oh ya udah, mereka bacain aja dan mereka nggak akan marah karena tulisannya salah, kecuali kayak secara kerangka pemikiran salah ya dimarahin lah. Tapi kalau cuman kayak ejaannya salah, case itu n-nya salah, n-nya ditaruh di mana gitu. Terapi apa lagi selain di sekolah? Ada nggak mungkin ke dokter atau kemana gitu? Itu sebenarnya ya kalau ibuku dulu ke psikiater, tapi ibuku aliran nggak terlalu suka untuk aku minum obat karena kayak Takut ketergantungan juga kan? takut pasti orang tua. tergantungan, tapi lebih ke kalau menurutku kalau aku minum obat aku cenderung jadi diem. Jadi kayak ibuku kayaknya kurang, ketika itu anak kecil, anak SD kan harusnya kalau bahasa Sunda tuh motah ya, banyak gaya gitu kan. Tapi terus jadi anak kecil diem, ibuku kayaknya anak kecil harusnya tetap ceria, tetap lari-lari gitu. Tapi mungkin pengobatan zaman sekarang udah berubah juga, aku nggak tahu ya. Obatnya buat apa ya ngomong-ngomong? Supaya tenang, Oh. supaya lebih mudah untuk berkonsentrasi sebenarnya gitu. Karena kan aku ada ADHD-nya juga ya. ADHD-nya kan berarti yang diobatin. Kalau disleksianya Disleksianya kayaknya enggak dengan deh. obat gitu kayaknya enggak ya? Kayaknya disleksia enggak, lebih Iya, ke iya. mengontrol ADHD-nya. Heeh. Terus tapi kalau perihal psikolog dan psikiater, sejujurnya sih sampai hari ini pun aku masih ke psikolog dan ke psikiater. Karena yang sering kali, ini juga aku mau sekalian ngingetin orang tua ya, sering kali fokusnya tuh gimana caranya supaya anaknya bisa baca, gimana caranya supaya lulus, supaya nggak ketinggalan kelas gitu. Yang agak terlupakan adalah kan kita mengalami bulian juga ya. Ya namanya jadi anak paling bodoh satu kelas kan gak enak ya rasanya. Dan itu tuh sampai hari ini pun aku masih berusaha untuk recovery dari ketidakpedean aku, terus keminderan aku, kayak gak ngaruh seberapa besar apa yang udah aku dapetin gitu. Aku tetap mikir kayaknya harusnya aku gak bisa deh, walaupun kayak tapi kan lo udah ngelakuinnya berarti lo bisa gitu kan. Itu tuh yang harus rewiring aja gitu di otak, bahwa ya lo sama kok, sama kayak orang lain. Emang kekurangan lo ya kekurangan lo gitu, tapi ya kelebihan lo juga ya ada kelebihannya gitu. Iya, berarti dari SD, SMP juga pasti ada lah bulian dikit-dikit lah ya. Adalah Itu kan berpengaruh banget sampai sekarang. masih sampai sekarang Iya, oke. gitu. Oke, nah mungkin terakhir deh, kan Kak Kistas udah di sini. Apa sih yang pengen disampaikan atau pelajaran hidup apa sih yang udah Kak Kistas jalanin dan mau di-share ke mungkin ibu-ibu atau mungkin teman-teman yang nonton di rumah juga? Pertama, jangan self diagnosis. Jangan, cari langsung ke ahlinya biar punya treatment yang tepat, dan semakin cepat semakin baik. Itu semakin gak kerasa. Mungkin juga bisa menganulir bulian dan lain-lain juga ya. Terus pesan-pesannya itu sih untuk orang tua teman-temanku yang ternyata punya anak disleksia, nggak usah nyerah, insya Allah semuanya aman-aman aja. Mungkin awal-awal akan agak tricky, tapi setelah udah tahu ya sama lah kayak naik sepeda, awal-awal pasti jatuh, tapi kalau udah bisa ya jalan-jalan aja gitu kan. Terus yang kedua, disleksia tuh sebenarnya nggak jarang. Disleksia itu 1 orang dari setiap 5. 1/5 20% loh.
berarti dalam ruangan ini aja secara statistik bukan aku doang gitu kan. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang sering kita temuin kok. Cuman ya itu, kalau ada yang sampai ketahuan ya kamu beruntung karena kamu tahu kekurangan kamu apa. Dan aku bahkan menolak untuk menganggap itu setelah aku dewasa dikit ya. Aku menolak menganggap itu sebagai kekurangan juga, karena sebenarnya disleksia tuh ada kok hal-hal positifnya yang keluar dari punya disleksia ini, yang bisa di Google. Nggak ada yang bisa di YouTube. Itu banyak informasinya bahwa otak kita emang tercipta secara berbeda. Karena itu kan kalau kata orang, kalau kamu melihat sebuah masalah, jangan suruh orang yang membuat masalah itu untuk menyelesaikannya, cari orang lain gitu. Nah kebetulan kan orang disleksia punya otak yang cari orang lainnya itu kan, yang bisa melihat sesuatu dari point of view yang berbeda. Ketiga nih, kalau ngerasa lonely, karena emang seringkali kerasa tuh lonely ya, kayak sendirian, kayak orang nggak ada yang ngerti, kayak orang bisa baca nggak pakai capek, kita baca capek gitu. Tapi ya itu, pada kenyataannya secara statistik 1/5. Jadi sebenarnya kita nggak selonely itu kok gitu, banyak kok. Dan aku rasa orang lain juga yang survive tanpa mengetahui juga bukti bahwa ya sebenarnya kita normal, tanda kutip ya, kita normal-normal aja kok berfungsi gitu. Oke, thank you banget Kak Kista sudah mampir dan sudah bercerita. Sukses selalu. Makasih. Tolong disampaikan ya, jalannya dibetulin ke arah yang bagus-bagus. Pokoknya sukses terus buat kakak, terus bisa memberkati banyak orang juga. Thank you banget. Amin. Udah memberikan informasi yang luar biasa. Semoga dengan podcast kita ini teman-teman di rumah lebih aware lagi sama anak-anaknya. Terus nggak perlu takut lagi, maksudnya nggak perlu takut nanti anak gua gede kayak gimana segala macam, karena semua sudah digariskan sama Tuhan juga. Jadi berserah kepada Tuhan. Thank you banget, sampai ketemu di video berikutnya. Nonton sampai habis ya, makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku di sini dan nonton video lainnya di sini.